teman-teman, welcome to my podcast. Aku Dewi Balkis Afrianto dan di sebelah aku Syahbana Rahmadina. Mbak Dina nih, kesibukannya sehari-hari apa ya sekarang? Sekarang lagi PKL karena kan udah kelas 11, jadi ya udah waktunya buat PKL gitu. Kalau di PKL kegiatannya ngapain aja biasanya? Karena aku kan jurusannya di kafe ya, itu ya bagian video gitu. Kalau enggak ya ikut syuting apa gitu. Kalau selama PKL ini kira-kira Mbak Dina masih main malam nggak sih, kayak keluar malam gitu masih? Masih, karena kan kita kan PKL dari hari Senin sampai hari Sabtu. Iya. Nah, malam Minggu gitu biasanya main sama teman, buat kumpul bareng teman, ketemu sama teman-teman sekolah juga yang sekarang PKL-nya itu beda kan. Iya. Jadi pengen punya waktu juga buat ketemu dan main gitu. Kalau misalnya Mbak Dina main malam itu ngelewatin JB nggak sih kalau ke arah kota? Kalau JB ngelewatin, karena kan rumah saya juga, kalau dari rumah saya ke kota itu emang lewat JB. Ya. Kalau berita yang terbaru ini tahu nggak yang soal kelitih itu? Soal kelitih ya, kalau soal kelitih itu ya lumayan sih tahu, karena kan dari teman-teman juga banyak yang ngomong, info-info dari temen gitulah. Berarti Mbak Dina cukup ngikutin ya soal kelitih yang lagi viral ini. Iya. Terus kira-kira tanggapan Mbak Dina tentang maraknya kelitih di Salatiga itu apa? Tanggapan tentang maraknya kelitih ya kayaknya itu kayak apaan gitu ya, buat kita Apaan itu gak berguna gitu banget ya, kayak itu. Nggak respect gitu ya? Iya, kayak kalau main ya main aja, nggak usah kayak gitu kan, merugikan juga. Terus kalau selanjutnya kira-kira ya menurut Mbak Dina tuh siapa aja yang merasakan dampak buruk adanya kelitih di Salatiga? Semua sih, warga juga ada. Ya anak muda zaman sekarang kan kalau main kan gitu selalu pulang malam, jadi hati-hati aja sih kalau ketemu kelitih itu. Berarti nggak ada dampak buruk, nggak ada dampak baik ya di sini dalam kegiatan kelitih ini? Dalam kegiatan kelitih ini dampak baiknya nggak ada ya, karena ya buat apa gitu ada. Menurut Mbak Dina sendiri, kira-kira pemerintah harus berbuat apa sih supaya kelitih di Salatiga tuh berkurang? Ya kayak adain aja kayak patroli malam gitu kan, kalau ada yang kumpul-kumpul itu dicek juga itu kumpul-kumpulnya positif apa enggak, nanti kan kalau enggak bisa dibubarin dan diawasi terus aja sih. Kalau soal kelitih ini kan banyak banget katanya sih ya yang di bawah umur. Menurut Mbak Dina itu gimana tanggapannya? Menurut aku harus lebih diawasi lagi ya, apalagi orang tuanya itu kan, kalau anak di bawah umur itu mainnya harus ingat waktu juga, karena kan kita nggak tahu ya kan kalau keluar nanti kita dalam bahaya apa enggak. Terus kalau Mbak Dina sendiri nih, pernah nggak sih kayak ketemu kelitih gitu di jalan? Lihat doang kayaknya. Kayak itu kayaknya kelitih deh gitu ya? Iya, soalnya pas itu pernah habis pulang main, terus tuh ada rame-rame gitu, ada yang bawa jam juga kan, nggak tahu itu apa, ngapain juga. Terus berarti tanggapan Mbak Dina kalau ketemu kelitih di jalan tuh gimana kira-kira? Ya harus hati-hati, tapi kan kalau ngejar juga kita harus cepet ya, biar nggak dikejar itu. Ya pokoknya jangan sendirian aja deh biar nggak kena. Terus orang di sekitar Mbak Dina tuh kira-kira ada nggak sih yang kayak jadi kelitih kayak gitu? Orang di sekitar aku yang kira-kira kayak itu kayaknya dia kelitih deh gitu. Kalau itu nggak tahu sih sebenarnya gimana, tapi kan dilihat dari pergaulannya itu kayaknya bisa jadi kan, kita juga nggak ikut dia main jadi kita nggak tahu, tapi kayaknya iya. Terus Mbak Dina main TikTok kan pasti? Iya, main. Yang lagi viral nih, apa? Tahu nggak yang JJ pakai senjata tajam terus dikasih emot bunga itu, tahu kan pasti? Tahu aku. Itu tanggapannya gimana menurut Mbak Dina sendiri?
Kalau buat lucu-lucuan kan ada yang buat pakai sapu atau Iya, apa gitu. Kalau gitu sih nggak apa-apa, tapi kalau pakai sajam gitu beneran, ya mendingan nggak usah sih. Lebih ke kak Heeh. norak gitu ya. Norak, waspada aja juga kan, kalau ketahuan nanti malah dilaporin kan itu bisa bahaya Nanti gitu nangis kan. gitu Nanti ya. nangis, masuk kantor polisi, mau lapor siapa, yang bantuin juga siapa, kan malah ngerepotin gitu. Terus menurut Mbak Dina sendiri ya, Ya. apa yang kira-kira mendorong orang-orang menjadi kelitih seperti itu? Mungkin dari faktor awal sih keluarga bisa jadi ya, karena mungkin kurang kasih sayangnya, atau kayak keluarga tuh nggak peduli sama dia, jadi dia gitu. Kayak kalau enggak itu ya biasanya faktor lingkungan pertemanan itu bisa juga ya Mbak? Itu juga bisa, karena kan kalau pertemanan kita harus milih-milih teman juga, mana yang sekiranya benar buat kita, mana yang sekiranya bikin ikut kita jadi kena jeleknya gitu. Terus kalau misalnya di sekitar kita nih, teman kita ada yang udah terjerumus kayak gitu, kira-kira kalau Mbak Dina jadi temannya tuh mau berbuat apa? Ya dinasehatin dulu sih, kan kita sesama teman kan harus saling mengingatkan kalau dia itu berbuat salah, misalnya ikut kelitih-kelitih gitu, kita ingatkan terus, ya sambil diingatkan dan diajak untuk ayolah ikut main yang lebih bener aja, positif gitu ya? positif, iya gitu. Terus di lingkungan Mbak Dina tuh ada nggak yang pernah jadi korban kelitih kayak gitu, ada nggak kira-kira? Ada dulu itu. Itu kira Yang kena. ceritanya gimana? Boleh cerita singkat aja? Boleh kan, jadi kan lagi main ya dari luar kota. Kotanya nggak usah disebutin nggak aja usah, lah. nggak usah. Nah itu tuh lagi pulang malam, jam berapa ya? Pokoknya udah malam banget itu. Terus tuh ada yang kumpul-kumpul kan di pinggir jalan gitu. Terus diteriakin gitu. Terus akhirnya malah dikejar. Yang itu temannya kakak yang Iya, Mbak Dina yang dikejar. temanku yang dikejar terus ya langsung Kena itu. kena itu. Terus itu kira-kira temennya Mbak itu tanggapannya gimana? Kayak bales atau kayak gimana? Kalau itu Langsung bales, bawa ke itu kan? langsung diobatin dulu kan, bawa pulang, diobatin dulu, nggak dibales karena kan nggak tahu juga Iya, itu nggak tahu siapa, siapa, belum tahu bener. juga itu yang melakukan itu ke dia, itu siapa Oh kan berarti nggak itu tahu. yang temennya Mbak Dina itu nggak kenal sama pelakunya, itu nggak ketahui ya pelakunya siapa? Awalnya belum tahu, tapi akhirnya karena dikasih tahu ada temennya, Oh, iya. itu ada temennya yang ngasih tahu, akhirnya itu dia jadi tahu gitu. Wah itu harusnya temennya Mbak Dina bilang sama yang itu yang kerja di kelitih itu, dibilangin yang baik tuh kayak gimana, nggak boleh kayak gitu, harusnya kan gitu ya Mbak? Iya, apalagi kan teman sendiri ya kan. Oh ternyata teman sendiri? Iya. Oh berarti Ternyata dulu teman sendiri. Oh, ya, jadi gitu. yang jadi kelitih itu ternyata temennya Mbak. Iya, teman. Jadi kenal gitu? Kenal, Oh. saling kenal. Cuma udah beda lah, nggak tahu masalahnya apa juga. Kurang paham juga ya Mbak Dina? Tiba-tiba udah nggak temenan lagi gitu. Ya masih temenan, tapi kan kayak Jaga jarak. jarang Kalau main juga. jadi saya jaga jarak sih, kayak nggak mau lah sama teman sendiri masa digituin ya Mbak ya? Iya, karena kan udah nemenin kita selalu main. Nah, Kalau itu nggak ada sih temen kayak apa gimana gitu. Masa nggak inget gitu ya, kayak dulu temen deket kok sekarang kayak gitu ya? Iya. Terus tapi berarti sekarang lebih ke kayak orang nggak kenal gitu temennya Mbak Dina sama yang kelitih, pelaku kelitih itu? Kayak gimana ya, nggak tahu sih, kan udah jarang ketemu juga karena saling sibuk masing-masing, nggak satu sekolahan gitu. Kayak punya kesibukan sendiri-sendiri gitu ya? Mungkin ya kayak kalau nggak disapa duluan ya nggak bakal gitu kali ya. Tapi yang pelaku itu sekarang udah jauh lebih baik atau malah gimana Mbak, kira-kira yang Mbak Dina tahu nih? Kalau aku sih nggak tahu ya, soalnya kan aku nggak ngepoin kehidupan dia juga, karena ya buat apa sih dia itu juga sekarang udah Sendiri-sendiri, udah nggak satu sendiri-sendiri. circle gitu kan ya Mbak? Iya, jadi ya kalau kayaknya sih ya kurang tahu juga sih pokoknya. Pesan untuk orang yang telah terjun di dunia kelitih itu apa? Pesannya ya hindarin aja lah, mendingan nggak usah ikut-ikut yang begituan, karena kan selain membahayakan diri sendiri juga orang lain itu ikut kena bahayanya. Berarti kayak lebih hati-hati aja nih orang-orang yang udah
terlanjur terjumus di dunia kelitih, lebih baik kalian menjadi lebih baik gitu ya Mbak, berubah gitu ya. Kalau berteman juga pergaulannya dilihat yang baik aja kita ikutnya. Kalau ikut yang kelitih-kelitih itu mendingan nggak usah. Yang terakhir nih Mbak Dina, buat orang-orang kelitih yang udah ketangkep itu, menurut Mbak Dina harusnya dikasih pelajaran apa biar mereka berubah? Dikasih ya dihukum sesuai sama sanksinya aja yang ada di sini kan. Terus Jangan dipukulin ya teman-teman, karena mereka juga manusia. Jadi biar pihak yang berwajib yang menangani. ya sama dikasih tahu aja sih kalau kita temennya kan kita kasih tahu gitu. Kita sebagai teman, Sebagai kalau teman. di sekitar kita ada yang jadi kelitih itu dikasih tahu, diarahin, jangan dijauhin, lebih baik Bilangin secara Iya, pelan-pelan supaya aja berubah supaya jadi. dia bisa berubah. jangan malah dimusuhin ya Mbak Dina. Kalau Jangan. gitu kan nanti malah jadi tambah menjadi-jadi gitu kan Iya. ya. Mungkin sekian aja ya Mbak podcast dari kita. Ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.